tentang kebenaran. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin masih di dalam perjalanan, yang akan bergabung. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan waktu untuk mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat malam sekali lagi rekan-rekan yang baru bergabung, Pak Andreas Toto, Pak Bobi, Pak Charlie, Pak Rahmat Jojo, Pak Rifai. Baik, dengan cepat saja mari saya akan buka ruang kesaksian untuk kita semua, supaya kita sama-sama saling menguatkan pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman rohani bersama Tuhan, tentu saja bisa memberkati kita semua pada malam hari ini. Silakan teman-teman kalau mau memberikan kesaksian. Ada yang pertama? Ya, Pak Jin, silakan. Pak Ajin ya? Ya, kesaksian pasti ada lah. Mic-nya Pak, dibuka Pak mic-nya. Speakernya Pak. Pak Jin, mic-nya belum dibuka. Speakernya Pak. Pak Ajin monitor. Hilang ya malah. Sinyalnya mungkin ya. Baru gabung lagi nih. Ya ditunggu aja deh, John. Sebentar. Pak Ajin monitor. Baik, sambil menunggu Pak Ajin, mungkin ada teman kita yang lain yang mau sharing sedikit pengalaman hidup. Pak Joyo. Selamat malam, Pak. Pak Andreas Toto mungkin? Sorry ya. Ya Pak Jaya, selamat malam Pak Dedi Ong, Pak Jaya Maulana, Pak Malam. Pak semuanya, Pak Joyo dan teman-teman yang lain ya. Sorry saya nggak ini ya, sekarang saya sambil nyetir ya, nggak nunjukin ini video saya tutup sama hanya suara aja. Juga Pak Guntur ya, selamat malam. Malam Pak Andreas. Ya, selamat malam. Terima kasih, saya mau kesaksian kesaksian saya sebenarnya banyak ya. Ini saya mau sampaikan suatu kesaksian hidup kita ini di tengah COVID begini ya. Tengah COVID ada banyak masalah. Ya kita semua tahu bahwa di balik masalah pasti ada peluang gitu ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan peluang? Bagaimana kita bisa mendapatkan peluang? Caranya gimana? Caranya bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Saya nggak ngomong tentang Injil kemakmuran ya, bukan ya. Maksud saya, di tengah kondisi yang susah seperti ini, banyak orang susah memang realitanya. Tapi apakah ya, Paulus tuh ngomong begini ya, Paulus ini luar biasa. Saya tuh belajar tentang kisah kehidupan Paulus ini, aduh, luar biasa. Dia itu dalam keadaan susah, tapi dia bisa memperkaya orang. Dia itu tahu bagaimana dia itu kelaparan, tapi bagaimana juga dia mengalami kelimpahan. Ya, dalam keadaan susah, dia masih bisa memberikan penghiburan buat orang yang susah. Dalam keadaan terjepit, kehilangan akal, dia masih bisa memberikan pengharapan bagi orang yang sudah kehilangan akal dan putus pengharapan. Nah, di tengah COVID gini, ini banyak orang susah loh kenyataannya. Nah, sekarang bagaimana ya kita ini bisa memberitakan Yesus sang jalan keluar, sang jalan kebenaran dan hidup bagi orang lain. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Melalui apa? Melalui doa. Doa yang bagaimana? Melalui doa pagi yang haus dan lapar. Itu pasti ada jalan dan hidup kita pasti berdampak.
Percaya deh, karena Tuhan tuh mau kita menjadi berkat loh. Saya bukan bermaksud untuk menceritakan tentang apa ya, cuman namanya kita dalam komunitas, dalam organisasi rohani ya, kita juga harus memberikan suatu kesaksian lah, bukan untuk menyombongkan diri atau menganggap bahwa lebih dari yang lain, lebih rohani, bukan seperti itu. Cuman hanya menginspirasi gitu ya, mengasih motivasi, menginspirasi bahwa sebetulnya Tuhan itu hidup dan Tuhan masih bekerja dalam diri kita saat ini. Jadi dalam komunitas, saya kan sebetulnya di Banten ini direktur yang movement gitu kan, ya kan. Tapi itu jatuh bangun loh. Jatuh bangun tuh pernah nggak? Misalkan nih bro siapa? Bro Jaya ataupun bro John Floris ada nggak tahu ya. Pernah nggak kalian mau bikin Zoom, nggak ada yang datang? Pernah nggak? Bikin Zoom, ya datang sendirian saya. Saya udah ngalamin kayak begitu. Tapi saya cuma begini aja, Tuhan, saya hidup oleh karena anugerah Tuhan. Hal kayak gitu nggak bisa mematahkan saya untuk saya tetap setia melayani Tuhan. Walaupun keadaan susah, walaupun ada saatnya saya mau mundur dan saya udah jenuh nggak ada orang respon. Nah, terus saya kan berpikir hidup saya dampak saya apa? Saya ingat ya Pak Guntur ya, Pak Dharma tuh ngomong begini, jabatan itu harus berfungsi gitu loh. Apa statementnya gimana? Pokoknya orang itu harus berfungsi, bukan sekedar mendapatkan jabatan gitu loh di dalam organisasi ya. Harus berfungsi, setiap organisasi dan orang-orang yang ada dalam strukturnya harus berfungsi. Lah kalau saya di Young Movement nggak berfungsi, nggak membawa dampak gimana? Boro-boro saya telepon nih anak-anaknya FGP Men gitu kan. Telepon ngangkat juga enggak, saya WA jawab juga enggak. Mungkin dia pikir nih opa-opa ngapain nih telepon saya anak muda. Karena ini kan anak muda, anak-anak yang baru lulus SMA, anak yang kuliah, jadi nggak direspon gitu. Saya itu kalau di WA grup Young Movement itu udah kayak saya pahlawan kesiangan gitu, kayak Superman jagoan seorang diri. Saya mau ngomong apa aja nggak ada yang respon, nggak ada ya. Itu tapi saya belajar dari Paulus ya, dalam keadaan apapun kita tetap memberkati orang, kita tetap setia, kita tetap nggak usah sakit hati, nggak usah kecewa, lakukan aja terus gitu kan. Nah, melalui karena yang sudah saya lakukan maksimal ya, saya udah banyaklah kegiatan dan saya mengambil satu kesimpulan begini. Ini dalam suatu pandemik ini ya, melalui Zoom, kadang-kadang orang kan menilai standar ukuran sukses dalam suatu event, dalam suatu member meeting. Standarnya apa? Jumlah peserta. Standarnya apa? Siapa pembicaranya? Saya udah tahu seperti itu. Dan akhirnya saya mempelajari, oh ternyata acara-acara Young Movement yang diadakan sama Young Movement Indonesia juga standarnya sama. Udah kayak jadi EO, event organizer, ya kan? Artinya menghadirkan pembicara yang punya nama hebat dan pesertanya sampai 1.000. Sampai 500 lebih. Dan ya seperti itu ukuran dan standarnya sukses gitu. Dan saya kan waktu itu pusing gitu. Waduh, standarnya kayak begini ya. Wah, standarnya begini. Cuman udahlah, saya sampai tanya sama siapa? Sama Pak Rudiap ya. Pak Rudiap, yang movement itu bikin chapter nggak? Oh bikin, bro, bikin. Ada itunya nggak? Ada ADRT ataupun ada juklaknya lah. Oh ada di ADRT ada. Oh kalau gitu saya ngomong sama regional presiden saya supaya jangan salah miss komunikasi. Karena waktu itu regional presiden saya bilang nggak boleh bikin chapter. Iya kan? Loh saya lihat, oh nggak boleh bikin chapter itu jadi acaranya cuma IO ya. Kayak IO penyelenggara gitu, acara besar. Pesertanya juga bukan anak-anak muda ya, gospel yang lebih umur juga. Terus setelah dalam kurun waktu terus saya seolah-olah nggak ada yang respon, nggak ada yang mau dan membuat saya putus asa. Saya ingat Paulus, saya tetap setia aja. Dan hal yang menghibur saya, menguatkan saya adalah chapter di mana saya ada, yaitu di Lipo Permata Ubud. Chapter ini nggak dikenal orang, nggak aktif, nggak seperti apa. Tapi saya itu merasa bersuka cita karena beberapa orang berinisiatif untuk mengadakan doa pagi, termasuk saya. Jadi doa pagi kami ini udah berjalan
udah hampir 2 tahun. Setiap pagi loh, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Bahkan beberapa bulan ini kita mulai 4:30. Sebelumnya mulainya jam 5 lebih seperempat. Waktu kita bergeser ke jam 4:30 lebih awal, justru komitmen kita lebih kuat. Sebelum 4:30 kita udah standby. Jam 4 Tuhan udah bangunkan. Andreas monitor. Suaranya hilang nih. Jangan meleduk tadi bunyi bom sih itu. Fasilitas kendaraan untuk kita bisa mencapainya dengan tujuan kemuliaan Tuhan. Melalui doa pagi ini kami kuat. Melalui doa pagi ini kami powerfulnya itu dari Roh Kudus. Itu membuat saya merasa hidup saya pribadi jadi berdampak. Setiap hari itu hidup kita berdampak loh. Makanya kalau ditanya kesaksian itu apa? Setiap hari itu ada kesaksian. Bukan kesaksian setahun yang lalu, seminggu yang lalu. Setiap hari. Hari ini pun saya kalau mau kesaksikan, banyak ya sama. Cuman bukan itu. Karena tujuan kesaksian bukan untuk kemuliaan kita kan. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang saya mau bagikan supaya kita bangkit semangat kita adalah bangun hubungan dengan Tuhan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Setiap pagi seberapa besar kita menjamah jubah Yesus, segitulah yang kita akan dapetin bahwa hari itu kita akan berdampak bagi Tuhan. Saya bisa membedakan waktu saya bangun pagi dengan males-malesan, standar roh saya kecil untuk saya mau rindu datang kepada Tuhan, dibandingkan dengan saya haus dan saya lapar dan saya mau menjamah jubah Yesus. Tuhan, aku rindu dan haus, aku mau makan dan mau minum Engkau. Itu beda loh. Waktu kehausan dan kerinduan kita, lapar kita itu besar, sehari itu kita punya dampak luar biasa. Bagi orang yang ada di sekeliling kita, itu pasti memberkati orang lain. Membuat orang boleh mengenal dan percaya Yesus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Andreas Toto. Luar biasa ini share pengalaman hidup yang sehari-hari luar biasa. Ini cocoknya lagunya Pak Andreas nih, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Tetap ku Edward ikut. Marbun harusnya diundang ya, Edward Marbun. Tetap ku ikut walau sendiri. Ya. Muridnya Boksu Suciono. Luar biasa. Oke, thank you untuk sharingnya. Lagi teman-teman sebelum kita nanti angkat satu pujian dan kita akan masuk renungan firman atau sharing firman. Pak Jit sudah ini tuh, sudah on. Pak Jit, monitor. Ya. Silakan Pak Jit. Iya, ya. Kesaksian, Be, ya? Ya, kesaksian boleh. Iya, ya. Saya mau kesaksian, saya waktu kena COVID, Be. Waduh, berasa sangat ini. Kita makan sesuatu, kayak makan garam, asinnya bukan main. Waduh, saya waktu itu kan, saya, jadi kita jauh sama Tuhan gitu maksudnya ya. Saya gereja online, saya nggak pernah ikut. Doa di gereja, saya nggak pernah ikut. Jadi, Tuhan memang kasih saya satu pelajaran biar saya tuh bisa jalan sendiri gimana kekuatan saya gitu maksudnya. Waktu itu saya kena tuh saya kan nggak kerja nih, saya 2 minggu saya nggak jualan, nggak tutup toko. Ya saya renungkan aja, terus saya renungkan. Ternyata saya tuh udah sangat jauh sama Tuhan, tidak ada pimpinan Tuhan di jalan saya ini. Jadi saya terus berpikir, merenungkan itu kesalahan saya di mana gitu maksud saya. Wah ternyata saya ingat, saya renungkan semua adalah saya sudah terlalu jauh sama Tuhan. Jadi nggak ada pimpinan Tuhan di jalan saya. Ya Tuhan jadikan saya, kenakan saya satu pelajaran, saya renungkan. Ternyata Tuhan kasih saya hikmat. Saya sudah berkembali ke gereja dan juga sudah bersekutu doa gitu maksudnya. Dan juga saya di depan saya tuh ada orang tuh suka sakitin saya. Terus sakitin saya tuh sangat mendalam itu mendalam, saya dendam sama dia. Selalu saya disakitin. Akhir saya minta maaf sama Tuhan, saya bilang sama maafin dia Tuhan, saya mau
Saya nggak bisa membalas sama orang ini, sama doain buat dia. Akhirnya Tuhan jawab, saya makan obat, sedikit-sedikit merasa sembuh. Dan juga saya doa, saya minta Tuhan ampuni dia Tuhan. Saya nggak bisa balas kejahatan orang ini. Saya manusia biasa Tuhan, saya bilang. Akhir terus saya berdoa, saya makan obat, jadi ada berasa tuh. Jadi makan ya asin udah mulai hilang nih. Saya bilang puji Tuhan, Be. Iya, ternyata kita kalau tidak berjalan sama Tuhan, kita nggak bisa ada kekuatan. Memang Tuhan kita tuh nggak kelihatan tapi hidup. Iya. Kita doa, pasti Tuhan dengar. Itulah saya saksian Tuhan ini baik. Ada full gospel, ada gereja, saya tetap ikut online, biarpun online, tapi Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita ya. Saya bersyukur saya disembuhkan sama COVID ini. Saya puji Tuhan, saya bilang saya selalu setia sama Tuhan. Saya kok nggak ada Tuhan yang pimpin saya tidak bisa buat apa-apa. Bersyukur Tuhan masih sembuhkan saya COVID ini. Ya puji Tuhan. Luar biasa, saya bilang cuma kekuatan manusia tuh terbatas. Tapi kekuatan Tuhan tuh untuk selama-lamanya. Ya saya bersyukur, saya udah sembuhkan, puji Tuhan. Saya selalu setia sama Tuhan sekarang. Biarpun full gospel, biarpun online, saya tetap ikut. Jadi saya bersyukur, kesehatan saya udah kembali. Jadi saya udah mulai jualan juga, udah puji Tuhan ya. Gitu aja kesaksian saya, Be. Baik. Ya. Terima kasih Pak Jin. Terima kasih untuk sharingnya. Jangan lupa teman-teman, sekalipun kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti ujian itu surut. Bisa jadi ujian makin banyak begitu. Apalagi jauh begitu ya. Iya, jauh ditinggalin. Ya, tetapi kita kalau lulus dari ujian, nah mereka yang paling banyak dapat cobaan dan lulus ujian itu yang S-nya paling banyak. Ya, contohnya Brother Tekwat tuh sekarang udah S2 itu. Jangan S3 ya. Ya, nanti mau S3. Artinya apa? Beliau akan ujian terus begitu ya. Baik, teman-teman, sebelum kita sama-sama mendengarkan sharing daripada Pak Guntur, kita mau angkat satu pujian. Silakan Brother Yusman, monitor. Lagu Firman ya, untuk Firman ya. Ya. Baik, puji Tuhan. Baik, puji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu nantikan. Ya, sinyalnya ya. Tak menyerah dan kekuatan dan berlindung bagiku, pertolongan di tempat maha tinggi, mengatakan aku berserah. Aku nantikan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, kuat dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu
Di setiap langkahku percaya, ku akan terbanggi di tengah hidup. kamu bergerak, Kau buat dan perlahanmu di memahami ku mengerti aku berserah ketika kau yang sembah Yesusku Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah Yesusku Rajaku. Nama Tuhan, terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih Pak Yusman. Silakan Pak Guntur, langsung saja Pak untuk bisa share buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Jaya. Selamat malam, pria-pria bahagia di Amin. chapter apa nih? Chapter Duta Garden. Duta Garden ya, Pak ya. Ya, Poris. Selamat malam. Ya, selamat malam semuanya. Pak Dedi Ong, senior kita, dan bapak-bapak yang lainnya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan pria-pria terbahagia di Duta Garden. Dan terima kasih juga untuk kesempatan bisa sharing firman Tuhan pada bapak-bapak semua pada kesempatan malam hari ini. Walaupun melalui via Zoom, tapi kita bisa tetap bersekutu. Kita tadi sudah menaikkan pujian, kita sudah mendengarkan kesaksian yang memberikan kita kekuatan. Baik, Bapak terkasih, saya bertanya kepada Tuhan, apa yang hari-hari ini Tuhan ingin dibagikan kepada umat-umat Tuhan ya. Dan mulai sekitar 3-4 bulan lalu, saya rindu untuk membagikan tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini ya. Sebelumnya saya mohon izin, saya izin untuk sharing screen. Sudah muncul ya, Pak Jaya? Ya, mulai loading. Oke. Oke. Sudah muncul ya, Pak ya? Ya. Ya. Baik, saya rindu membagikan tema ini, berjaga-jaga dan bersiap sedia. Sejak kita mengalami pandemi ini di bulan Februari Maret 2020, Februari Maret ya, kita banyak yang mengaitkan pandemi ini dengan akhir zaman. Ya, banyak sekali orang Kristen mengaitkan bahwa ini sudah akhir zaman. Tapi kalau kita lihat, nanti kita baca sama-sama apa perkataan Tuhan kita Yesus Kristus kapan akhir zaman itu ya. Nanti kita baca bersama. Ya, pandemi COVID ini sebenarnya hanya salah satu tanda dari sekian tanda yang sudah disampaikan di firman Tuhan ya mengenai akhir zaman.
sebenarnya yang paling penting bagi kita, anak-anak Tuhan, bagi kita para FGB Men, ya, apa sih yang harus kita lakukan di situasi pandemi ini, di zaman akhir ini, apa yang kita harus menjadi prioritas kita, apa yang penting bagi kita semua, ya, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Saya rindu kita membaca, mungkin ada satu bisa bantu, yang bisa buka Alkitabnya atau smartphone-nya, bisa membacakan dari Matius pasal 24, bisa dari ayat 37 sampai 44. Silakan Pak, yang cepat aja yang udah dapat, yang udah buka Alkitab, ya. Kalau handphonenya mungkin dipakai Zoom, ya, jadi agak kesulitan. Tapi saya yakin dari 2019 FGB Men malam ini pasti ada yang membawa Alkitab, ya. Di rumah pasti ada Alkitab. Silakan Pak, di Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bacakan untuk kita semua, Pak. Ya. Ya, saya bacakan, kita dengar sama-sama. Ya. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Ya. Matius 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pada halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, karena dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44 terakhir, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Dedi Ong, ya, tadi yang baca, ya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini sudah Tuhan Yesus ingatkan kepada kita semua, ya, murid-muridnya, anak-anaknya. Ini 2000 tahun yang lalu. Pesan ini sekitar abad ketiga, abad keempat Masehi. Ya, sekarang kita ada di abad 21 Masehi. Jika abad ketiga itu Tuhan Yesus sudah katakan akhir zaman sudah dekat. Ya, bayangkan sekarang sudah di abad 21 ini, betapa dekatnya sekali, ya, kita dengan kesudahan zaman. Ya, dan pesan Tuhan Yesus sangat jelas. Pesan Tuhan Yesus sangat jelas. Tadi kita sudah dengarkan bahwa kita diminta untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia. Saya bacakan lagi di ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi nasihat, pesan, ya, perintah Tuhan Yesus ini sangat jelas bagi kita, pengikutnya, anak-anaknya, untuk kita mengambil sikap berjaga-jaga. Berjaga-jaga, bayangkan abad ketiga sudah Tuhan pesankan berjaga-jaga. Apalagi kita ini sudah di abad 21 nih. Bagaimana? Mengapa orang-orang Kristen yang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu selalu memperlengkapi pikirannya itu dengan kalimat ini, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Ya, karena
pesan ini yang akan membuat kita selalu awas. Kita selalu setiap hari itu bertobat, mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kita coba lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berjaga-jaga itu artinya adalah bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati. Ya, ini pengertian dari berjaga-jaga. Ya, Tuhan Yesus di Alkitab, isi hati Tuhan ini sudah banyak sekali pesan Tuhan ya. Apa yang kita perlu lakukan dengan berjaga-jaga? Tentunya ya melakukan perintah Tuhan. Tentunya juga semakin membangun karakter kita semakin serupa seperti Kristus. Tentunya juga kita melihat apa misi dalam hidup kita yang Tuhan sudah taruh untuk kita genapi di dalam kehidupan kita. Kita lihat lebih lanjut ya, ya ini sekilas ya kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini kan kalau kita lihat Kristen, orang-orang Kristen itu ada tiga kelompok orang Kristen terkait dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang katakan Tuhan Yesus itu akan datang sebelum masa aniaya atau sebelum masa kesusahan besar. Ya, Tuhan Yesus akan datang menjemput umat-umat kudusnya. Ya, ini dikenal dengan istilah pre-tribulation rapture. Ya, kita bisa baca 1 Tesalonika 4 ayat 13. Silakan Bapak yang dapat ayatnya silakan baca. Ini kita tidak perlu perdebatkan karena jelas sekali di 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 itu Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan datang menjemput. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, dan yang kedua kita yang masih hidup. Jadi orang-orang yang sudah mati duluan akan bangkit, terangkat ke surga, kemudian kita yang masih hidup juga akan sama-sama diangkat Tuhan. Kemudian kita akan mengalami apa yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Ada perjamuan di mana Tuhan sendiri sebagai tuan rumahnya dan kita sebagai tamu-tamunya. Ya, ini kelompok yang pertama mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang sebelum masa aniaya. Ada kelompok kedua yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di tengah-tengah masa aniaya atau masa kesusahan besar. Ya, Tuhan Yesus akan datang menjemput di umat kudusnya di tengah masa kesusahan besar. Dan pendapat yang ketiga adalah Tuhan Yesus itu akan datang setelah masa kesusahan besar akan berakhir. Ya, di akhir dari masa kesusahan besar itu di situ Tuhan Yesus akan datang menjemput umat-umatnya, dan kemudian Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi teman-teman, kita jangan terlalu merindukan kita akan ke surga dulu. Ya, kalau kita baca teliti Alkitab ya dengan jelas akan ada suatu kejadian sebelum kita ke surga. Itu adalah pengangkatan, rapture. Nah, kita akan mengalami dulu perjamuan anak domba. Baru setelah itu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, ya, dia akan datang ke bumi bersama umat kudusnya untuk memerintah selama 1000 tahun. Ya, disebut dengan kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus akan memerintah di dunia ini. Nah, di situ tidak ada lagi peperangan, ya. Umat-umat Tuhan akan memerintah bersama Tuhan di bumi. Ya. Kita tidak perlu memperdebatkan ya yang mana yang benar sebelum di tengah masa kesusahan atau setelah. Itu bukan sesuatu yang prinsip, tetapi yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Ya, ini kalau memperdebatkan kapan waktunya Tuhan Yesus datang, ini sama memperdebatkan
umat Tuhan memperdebatkan baptisan mana yang paling benar gitu ya. Jadi tidak masalah kapan ya, itu hanya masalah penafsiran saja ya, kapan Tuhan Yesus datang. Tapi pesan utamanya untuk kita, umat-umatnya adalah untuk kita berjaga-jaga. Nasihat dari Tuhan untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena di kedatangan Tuhan Yesus menjemput umatnya, Tuhan akan datang seperti pencuri. Firman Tuhan jelas katakan Tuhan akan datang seperti pencuri di tengah malam. Itu tidak ada yang tahu, ya, kecuali nanti umat kudus yang diangkat Tuhan. Pasti akan tahu, wah, itu kan angkat Tuhan pasti tahu. Tetapi orang dunia tidak akan tahu. Cuma tahu aja, loh, si Pak John Valeri ini kok sudah hilang ya, udah nggak ada. Pak Yusman Poris kok udah nggak ada, kemana ya? Ya, orang-orang dunia pun masih mereka nggak percaya Tuhan Yesus datang ya, mengangkat umatnya. Ya, nah nanti kedatangan Tuhan Yesus bersama umat kudusnya ya di kedatangan kedua kali ke bumi ini, nah di situ baru seluruh dunia, seluruh bumi, seluruh mata akan melihat kemuliaan Tuhan datang. Datang untuk memerintah di bumi. Ya. Kita juga lihat arti lain dari berjaga-jaga itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa diartikan tidak tidur semalam suntuk. Ya. Di Efesus 5 ayat 14, Rasul Paulus berkata, bangunlah dari tidur rohani kita. Ya. Ya, walaupun kita sudah di pelayanan, walaupun kita sudah di full gospel, tapi kita lihat ya beberapa teman kita yang aktif melayani, menyala-nyala ya untuk menjangkau jiwa, untuk memperbaiki kehidupan rohaninya dia, ya, untuk berbeban terhadap jiwa-jiwa, ya, ya, ya beberapa dari FGB Men ya kita lihat masih tidur rohaninya. Nah, ini Rasul Paulus berpesan di Efesus 5 ayat 14. Ya, kita harus bangunlah dari tidur rohani kita. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nasihat supaya berjaga-jaga. Tuhan minta kita untuk tetap setia dalam panggilan kita. Apapun yang saat ini Bapak-bapak terkasih sedang kerjakan, ya, pekerjaan yang Bapak-bapak tekuni saat ini, ya, panggilan dalam dunia bisnis, ya. Kalau kita baca tadi ayat yang dibaca Pak Dedi Om, jelas, ya, ada 2 orang di ladang sedang bekerja, ya. Bekerja di ladang itu sesuatu pekerjaan yang berat ya Bapak-bapak, ya, kerjaan keras. Tuhan ingin kita tetap bekerja keras, giat, tidak malas, ya, di profesi kita yang Tuhan sudah taruh, ya, untuk kita kerja di situ sungguh-sungguh, setia, menjadi terang Kristus di tempat marketplace kita, di tempat kerja kita. Ya, tadi di ayat yang dibaca Pak Dedi Om tidak dikatakan bahwa pada saat itu ada dua orang sedang di kamar doa, kemudian satu terangkat, satu tidak. Tapi jelas ya ada 2 orang sedang di ladang, 2 orang perempuan sedang batu kilangan. Itu pekerjaan-pekerjaan. Jadi Tuhan tentunya ingin kita tetap setia dalam panggilan kita di dunia kerja untuk melakukan firman Tuhan di dunia kerja agar dunia melihat, agar dunia terjangkau. Tuhan tidak ingin kita hanya menjadi manusia-manusia rohani yang menutup diri dari dunia sekitar kita. Mari kita tetap setia dalam panggilan kita di dunia kerja untuk menjadi saksi Kristus, sehingga banyak jiwa yang mengenal melalui kehidupan kita. Yang kedua, tentunya yang kita harus lakukan dalam berjaga-jaga adalah bertumbuh, ya, semakin serupa seperti Kristus. Ya, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Makanya kita bersyukur sekali Bapak-bapak terkasih kita ada di wadah full gospel ini.
Di Full Gospel ini kita punya teman-teman, kita punya mentor-mentor yang senior-senior yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari mentor-mentor kita, dari leader-leader kita, untuk kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Ya, walaupun di sisi lain, ya selalu diingatkan, kita jangan berharap kepada manusia. Tapi saya yakin kalau Bapak-Bapak kita mau belajar, banyak sekali ya leader-leader yang kita bisa teladani di Full Gospel ini. Dibandingkan di organisasi lain ya. Di Full Gospel banyak ya Bapak-Bapak. Ya, leader-leader kita yang kita bisa teladani untuk kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Tentunya bertumbuh dalam Kristus, Bapak-Bapak semua kita sudah tahu, kita tidak bisa lepas dari kehidupan doa dan membaca firman Tuhan. Nah, itulah kenapa kita bersyukur kita ada di Full Gospel. Full Gospel ini kita punya komunitas yang suka berdoa. Ya, tiada hari tanpa tiada doa. Kalau Bapak-bapak mau aktif, setiap hari ada Zoom doa Full Gospel. Sekarang kita punya suatu kegiatan doa pagi, doa Senin pagi, itu ada hampir 200 leader, national leader ya. Jadi sangat mungkin ini baru kejadian di Indonesia dan mungkin di dunia ini suatu hal yang luar biasa. Ada pengusaha-pengusaha, ada ya kalangan pengusaha yang punya hati mau berdoa. Tidak mudah ya Bapak-bapak, kasih bayangkan. Ini bos-bos, big boss. Ya, mereka mau bangun pagi-pagi jam 4 jam 5 subuh mau berdoa. Kapan itu? Saya lihat baru-baru terjadi di Indonesia ya. Dan kita harapkan ini juga bisa ke bangsa-bangsa lain ya. Bukan pendeta-pendeta. Kalau pendeta-pendeta mereka punya banyak waktu untuk berdoa dan itu pekerjaan utama mereka dan firman Tuhan. Tapi ini pengusaha-pengusaha yang sudah sibuk setiap hari, mau pagi-pagi bangun berdoa, cari wajah Tuhan. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini terjadi dan kita lihat jawaban-jawaban doa itu kita akan melihat ya. Tuhan sudah menjawab ya. Tuhan sudah bangkitkan pemimpin Pak Jokowi yang sebelumnya tidak pernah ada pemimpin seperti itu. Tuhan sudah bangkitkan wali kota, pemimpin-pemimpin kota, Ibu Risma, Ahok ya. Itu jawaban-jawaban doa dari Bapak-bapak semua ya yang kita doakan. Dan terus kita akan melihat bertumbuh dalam karakter Kristus. Dalam kehidupan doa kita dan juga dalam pembacaan firman, perenungan firman. Saya belajar Bapak-bapak, saya banyak belajar. Dan di pandemi ini saya merasa dalam kehidupan saya sekian puluh tahun, 2 tahun ini saya paling banyak belajar Bapak-bapak. Paling banyak belajar. Ya tadi Pak Andreas katakan ini masa-masa sulit. Betul. Ya, hampir semua orang terdampak. Hampir semua pengusaha banyak yang terdampak usaha. Ya. Ini masa-masa yang sangat sulit. Tapi kalau kita mau belajar, ini sebenarnya masa yang terbaik untuk belajar. Masa yang terbaik untuk belajar. Dari pandemi ini paling tidak saya mencatat Bapak-bapak terkasih ada 3 hal yang saya pelajari. Pertama, yang paling utama dalam kehidupan kita adalah kesehatan. Ya, kapan lagi kita diajarin lagi cara cuci tangan, cara membersihkan sebelum masuk rumah. Kalau masa pandemi ini ya kita belajar kembali hal-hal yang sebenarnya kayak sepele. Tapi dari situ kita belajar bahwa kesehatan adalah hal yang penting dalam hidup kita. Dan lebih dari itu, kita diajar bahwa kesehatan rohani kita itu yang paling penting. Itu yang akan berpengaruh terhadap kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan emosi kita. Jadi kesehatan rohani kita. Bicara kesehatan rohani adalah hubungan kita dengan Tuhan tentunya. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan berpengaruh terhadap kesehatan rohani kita. Dan di masa pandemi ini, Bapak terkasih, kita lihat Tuhan luar biasa memberikan kesempatan kepada setiap orang. Tidak ada yang tidak berikan kesempatan. Semua diberikan kesempatan untuk cari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Orang-orang yang jauh yang tidak kenal Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk kenal Tuhan, untuk cari Tuhan. Orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, Tuhan kasih waktu yang banyak sekali untuk baca firman Tuhan. Sekarang Bapak-bapak tanya ya, teman kita, tidak ada yang punya alasan tidak punya waktu untuk baca firman.
untuk berdoa, untuk mesbah sama keluarga. Ya, semua kita punya waktu karena kita di lockdown, kita PPKM, kita punya banyak waktu di rumah. Jadi dalam berjaga-jaga ini tentunya kita juga terus bertumbuh dalam karakter Kristus. Ya, Bapak-bapak, tadi di pembacaan firman tadi kita lihat ada orang yang diangkat, ya, dan 2 orang di ladang, ada yang diangkat, ya, ada yang tertinggal. Perumpamaan 10 gadis, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu jelas-jelas Bapak-bapak, orang Kristen adalah orang-orang yang membawa pelita, ya. Kita membawa pelita. Tapi jelas-jelas di perumpamaan itu ada yang tertinggal. Ada orang-orang Kristen yang tertinggal. Ya, apa yang membedakan? Ya, kita sama-sama Kristen. Semua sama-sama Kristen, sama-sama percaya Kristus. Tetapi ada yang tertinggal, ya, ada yang tertinggal, mereka akan masuk dalam masa aniaya, masa kesusahan besar, tapi ada yang diangkat Tuhan, ada yang mengalami rapture. Yang membedakan adalah kedewasaan rohani mereka, kedewasaan iman mereka yang membedakan. Ya, makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Kita ini kan mempelai Tuhan. Kita adalah mempelai wanita. Tuhan Yesus sebagai mempelai pria yang akan datang menjemput. Apa yang kita harus lakukan? Kita memperbaiki, kita mempercantik diri kita. Kita mempercantik kerohanian kita. Bahasa lainnya mempercantik karakter kita semakin serupa Kristus. Nah, ini yang membedakan. Kita lihat Bapak-bapak, ada teman-teman kita sama-sama Kristen, satu gereja, satu pelayanan, tapi karakternya ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah gitu. Ada yang sudah sama-sama Kristen tapi tidak mau belajar, ya. Dari dulu malas baca firman sampai sekarang malas juga baca firman. Ya, padahal sudah percaya Kristus. Ya, ini semua akan menentukan nanti kedewasaan iman, kedewasaan rohani. Tentunya kita berharap Bapak-bapak terkasih, para FGB Men, kita ini Kopassus ya, Bapak-bapak, Kopassus Tuhan yang Tuhan taruh di bumi ini, di marketplace, ini untuk kita bisa jadi orang umat percaya, ya, anak-anak Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani yang mencapai standar Tuhan untuk kita bisa mengalami pengangkatan atau rapture. Hati-hati, sama-sama Kristen, tetapi ada yang mengalami pengangkatan, ada yang akan tertinggal. Ya, dan tentunya ini pesan dari Rasul Paulus juga di 1 Tesalonika 5 ayat 16-19 nanti bisa dibaca. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Bapak-bapak terkasih, kita memasuki bulan Oktober. Bulan Oktober ini adalah konvensi. Sebuah regional, setiap regional mengadakan konvensi. Saya seringkali katakan ke teman-teman, saya kebetulan chapter saya di Makassar, saya selalu mengajak teman-teman untuk rajin, untuk datang ke konvensi. Karena di konvensi itu, di situ kita mencharge. Ya, kalau kita punya baterai, kalau kita punya ya handphone, kita kan perlu di-charge untuk dia mendapatkan power lagi. Nah, kalau di militer itu kalau ada akan menghadapi suatu peperangan, mereka akan melakukan apel siaga. Nah, konvensi Bapak-bapak terkasih bagi FGB Men, bagi pria-pria full gospel, ini adalah kesempatan kita untuk men-charge diri kita, kesempatan kita untuk kita ikut apel siaga, ya, bagaimana kita tetap menjaga roh kita menyala-nyala. Ya, konvensi adalah salah satu forum, salah satu kesempatan ya yang berharga untuk kita bisa men-charge diri kita. Luar biasa, Bapak-bapak. Orang-orang kan sering bilang ya, seperti apa kita itu tergantung dari dengan siapa kita bergaul, ya.
Kalau kita datang ke konvensi, kita ketemu dengan teman-teman yang kerohaniannya menyala-nyala, berapi-api, saya sangat yakin, Bapak-Bapak, kita juga akan tertular ya hal-hal yang positif itu. Kita akan juga ya diingatkan lagi firman Tuhan, kita di-charge lagi kerohanian kita. Ya. Satu poin terakhir, sekitar 7 menit Bapak-Bapak terkasih, nasihat supaya berjaga-jaga. Ada 3 tujuan kenapa Tuhan Yesus harus datang kembali. Ya, dia datang untuk menjemput, nanti datang untuk memerintah bumi bersama-sama dengan umat kudusnya. Pertama di 1 Matius 24 ayat 40 sampai 41, nanti Bapak-Bapak bisa baca, tapi tujuannya adalah jelas tadi sudah dibaca adalah untuk menjemput, untuk mengangkat umat-umat Tuhan. Ya, yang sudah mati, yang sudah mati dalam Tuhan itu duluan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat mengalami pengangkatan rapture. Yang pertama, tujuan Tuhan datang adalah untuk mengangkat umat kudus. Yang kedua, Filipi 3 ayat 20-21, nanti Bapak-bapak terkasih bisa baca juga, itu untuk mengubah ya, mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan. Jadi bayangkan Bapak-bapak ya, kita di dunia ini tidak ada yang tidak pernah mengalami sakit. Tetapi luar biasa janji firman Tuhan, ya, kita dijanjikan Tuhan akan mendapatkan satu tubuh baru, tubuh kemuliaan. Itu sama seperti tubuh waktu Tuhan Yesus bangkit. Itu suatu tubuh yang tidak terkendala lagi oleh ruang dan waktu, dan tubuh yang sempurna, udah nggak mengalami sakit. Tubuh yang sudah merasakan warna biru ini. Kalau kita lihat warna biru itu bisa dicium aromanya, bisa tidak hanya dilihat, tapi warna biru itu lebih terang dari biru yang ada kita lihat sekarang. Itu contoh aja ya Bapak-bapak. Tapi luar biasa, tubuh kemuliaan nanti yang Tuhan janjikan buat anak-anaknya yang setia. Dan yang ketiga, janji Tuhan yang ketiga adalah di Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12, ini ya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Jadi Tuhan membawa upah dari Tuhan untuk membalaskan kepada setiap orang, kepada setiap FGB man menurut perbuatannya. Jadi Bapak-bapak, tadi Pak Andreas ya setia tetap melayani walaupun mengundang Zoom yang datang minim gitu ya. Ya Tuhan tidak melihat itu, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan tidak melihat jumlah. Ya, seringkali ya Tuhan itu tidak melihat jumlah. Ya, janda miskin Tuhan tidak melihat jumlah. Ya, orang yang datang dimenangkan domba yang satu yang dicari yang hilang, yang 99 Tuhan biarkan dulu. Ya, Tuhan tidak melihat jumlah, tetapi kesetiaan kita, dan kesetiaan itu ada di hati kita. Seperti apa kita tulus tetap setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang Tuhan tuliskan di firman-Nya. Jadi sebenarnya inti dari firman ini tadi sesuai sekali dengan pujian yang dibawakan di awal tadi oleh Pak Yusman ya. Hidupku adalah penyembahan. Hidup kita adalah penyembahan. Kita persembahkan hidup kita sebagai ucapan syukur. Ya, berjaga-jaga adalah menjalani hidup kita ini sebagai suatu penyembahan 24 jam. 24 jam penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam doa, perkataan, pikiran, perbuatan, tindakan, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Berjaga-jaga di dalam firman-Nya, di dalam pujian, di dalam doa dan firman Tuhan. Ya, Pak Deddy Ong salah satu teladan kita ya. Pak Deddy Ong ini beliau kalau mengundang orang untuk datang mendengarkan firman untuk pertemuan full gospel itu sangat gigih ya. Saya lihat kebiasaannya Pak Deddy Ong itu. 1 minggu sebelumnya beliau WA ya. Mungkin beberapa hari kemudian beliau telepon, WA lagi ya. Ya, datang atau tidak Tuhan tidak melihat itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah kesetiaan yang sudah Pak Deddy Ong lakukan. Dan itu menjadi teladan buat kita.
bagaimana kita tetap setia. Makanya Tuhan kan waktu terakhir Tuhan kita katakan, marilah masuk hambaku yang setia kan. Tidak ada Tuhan bilang, marilah masuk hambaku yang sukses dan berhasil mendatangkan Zoom 1000 orang. Ya, Pak Andreas tadi, tapi marilah masuk hambaku yang setia, yang taat dan setia. Ya, saya rasa itu Bapak-Bapak firman Tuhan yang saya bisa bagikan malam hari ini untuk menjadi kekuatan kita, bahwa pesan Tuhan sangat jelas 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Tuhan tidak berubah, pesannya adalah kita umatnya, anak-anaknya untuk senantiasa berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Walaupun situasi juga masih sulit, tapi firman Tuhan katakan, tadi kita diingatkan, Pak Andreas juga, kita tetap bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, ya, ulang-ulang tadi Pak Andreas, tetaplah berdoa, dan mengucapkan syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Saya rasa demikian, Bapak-Bapak terkasih, firman Tuhan sangat jelas bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kembali pada Pak Jaya ya. Tuhan berkati kita semua. Ya. Tuhan berkati Pak, terima kasih sharing firman-Nya Pak. Ya, Pak Guntur malam hari ini begitu jelas mengingatkan kita untuk berjaga-jaga dan bersiap sedia, begitu ya. Ya teman-teman sekalian, mari kita akan coba sharing, ya, kita coba memberikan respon atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guntur. Memang temanya kalau saya bilang malam hari ini sesuai namanya Pak Guntur, kasih porsi agak berat nih. Ya. Ya, agak serius nih saudara-saudara ya. Ya teman-teman sekalian, kalau buat saya pribadi artinya saya seringkali sampaikan kepada jemaat di bawah, bukan pengembalaan saya, tapi gembala sidang saya, tapi seringkali saya sering sharing gitu. Ketika kita berdoa atau melayani, kita harus berdoa atau melayani dengan sungguh seolah-olah Tuhan mau datang besok begitu. Tapi kalau ketika kita bekerja, saya selalu sampaikan bahwa kita harus bekerja sekeras mungkin seolah-olah hidup kita ini masih 1000 tahun begitu. Itu yang seringkali saya sampaikan supaya memberikan motivasi. Karena saya termasuk aliran kalau pelukis ini aliran realis begitu ya. Jadi saya suka memotivasi orang-orang muda. Apalagi saya lihat kadang-kadang anak-anak muda yang baru masuk kepada kehidupan baru, mereka baru menikah atau baru punya anak 1, anak 2, mereka baru memulai. Terus kalau saya bilang Tuhan mau datang atau akhir zaman, mereka lesu saudara. Apalagi pengantin baru, mungkin kita bisa lihat situasi dan kondisi dan timing, konteksnya apa yang kita bisa sampaikan. Tapi saya setuju buat kita full gospel, FGB men rata-rata ini sudah gocap up nih Pak, rata-rata kita sudah punya bonus banyak. Jadi kita sudah seharusnya lebih wise untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap. Kira-kira begitu tanggapan saya. Mungkin teman-teman silakan kalau ada yang mau sharing, boleh langsung menanggapi. Saya mau menyapa juga Pak siapa tadi, Pak Joko, Pak Kelvin, Pak Lauberto, Pak Rahmat Jojo. Malam. Ya, malam. Pak Beni, silakan Pak, kalau ada masukan atau pendapat berbeda juga nggak apa-apa. Selamat malam, saya lihat juga ada Pak Tekwat ya. Malam Pak Tekwat, ketemu lagi Pak. Udah lama. Iya, malam Pak Guntur. Udah lama nggak jumpa Pak Guntur nih. Selamat ya Pak. Kita ngopi-ngopi bareng Pak Guntur.
Ya, selamat ya Pak, udah wisuda intinya ya. Ya, terima kasih Pak Guntur. Ini Ya, selamat hanya Pak. kemurahan Tuhan aja Pak Guntur. Ya, semakin dipakai Tuhan Pak. Ya. Amin. Ya, terima kasih Pak Guntur. Ya, kita sudah diingatkan oleh firman Tuhan tadi yang disampaikan Pak Guntur. Ya, memang benar kita harus berjaga-jaga, saudara. Karena pandemi ini sudah 1,5 tahun. Ya, kita harus sudah Hampir disadari. 3 tahun Pak Dedi. Apa? Hampir 3 tahun pandemi. Ya, apalagi 3 tahun. Kita 1,5 tahun aja udah ngap-ngapan ini. Kalau bisa sih, aduh, cepat selesai lah. Tergantung dari anak-anak Tuhan. Doanya harus lebih-lebih lagi. Ya. Jadi pandemi ini mengajari kita untuk lebih baik. Hidup hari ini harus lebih baik dari kemarin. Supaya besok kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, buat keluarga, buat pekerjaan kita, bahkan buat pelayanan kita. Ya, banyak teman-teman, saya juga punya teman sebelum ada pandemi sampai udah ada pandemi karakternya tidak berubah. Jadi kita lihat orang-orang seperti gini kasihan. Kristen sudah melayani kemana-mana, tapi kita berdoalah untuk mereka. Ya, jadi jangan sampai nanti dia tertinggal begitu. Yang ada 2 orang, yang satu terangkat, yang satu lagi teman kita tertinggal. Ya kita berdoa aja lah. Pandemi ini memang mengajari kita, Pak Guntur. Dulu waktu sebelum ada pandemi, saya pelayanan jujur aja, 1 bulan saya pernah 20 kali pelayanan, melayani ke chapter-chapter lain, bahkan sampai keluar kota. Pulang sampai jam 12 malam. Nah, dengan adanya pandemi ini kita belajar. Ya, saya banyak waktu sekarang. Dulu waktu saya melayani pulang malam, istri, anak udah pada tidur. Terus saya mau doa juga udah kecapean, tidur lagi. Tapi dengan adanya pandemi ini 1,5 tahun, saya tidak pernah nggak berdoa. Ya jujur, ya saya ada waktu, ya saya jadi bisa mesbah doa dengan istri, dengan anak. Ya, kita doa untuk mengucap syukur, terima kasih. Kalau hari ini kita melewati 1 hari lagi bersama Tuhan, kita sehat, itu yang utama. Ya kita ingatlah bahwa kebaikan Tuhan itu terlalu besar. Masalah boleh ada, persoalan boleh kita hadapi, tapi jangan fokus sama masalah, sama persoalan. Kita fokus sama Tuhan yang penuh kuasa. Kalau kita fokus sama masalah, persoalan, kita malah jadi nambah beban lagi, nambah persoalan lagi. Tapi kalau kita fokus sama Tuhan, keajaiban Tuhan, masalah kita ada 4. Kita fokus, kita doa, tinggal 3. Kita fokus lagi, doa lagi, tinggal 2. Lama-lama selesai. Ya masalah boleh ada, jangan bersungut-sungut. Ya, kita ingat kebaikan Tuhan. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun pasti Tuhan tolong. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Saudara, maju terus. Salam sehat semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Dedi. Silakan yang lain teman-teman boleh tanggapi firman yang disampaikan supaya kita sama-sama diperlengkapi begitu. Pak Jaya ya. Ya. Ya, silakan Pak. Pak Jaya, ya memang saya tadi ya mengikuti ya apa yang dikatakan Pak Guntur ya. Memang kita nggak usah mempermasalahkan ya apa itu pre-tribulation atau post-tribulation atau pertengahan ya pada waktu nanti masa aniaya besar Tuhan Yesus datang mengangkat kita. Tapi kita percaya bahwa Yesus itu mau segera datang. Ya, itu buat motivasi kita supaya kita sungguh-sungguh. Karena Tuhan memang mau segera datang. Realitanya. Tapi tadi saya tertarik juga ya sampaikan Pak Jaya ya. Buat motivasi bekerja anak muda. Seolah-olah hidup kita ini masih 1000 tahun lagi gitu ya. Supaya semangat. Ya, tapi satu hal yang saya dapat juga dari Pak Guntur artinya bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Yesus itu akan segera datang kembali ya.
itu membuat kita selalu berjaga-jaga gitu ya. Dan nggak ada alasan dalam diri kita untuk berjaga-jaga. Tadi yang disampaikan oleh Pak Guntur di 1 Tesalonika kalau nggak salah ya, tentang bukan ya, di mana ada dua, bukan 1 Tesalonika itu Yesus bilang ada 2 orang yang bekerja di ladang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Itu kan tentang pengangkatannya. Tapi yang saya tertarik ini tentang hal 2 orang itu bekerja di ladang. Ladang itu kan bisa melambangkan pelayanan, ladang pelayanan bisa, tapi juga pekerjaan. Artinya 2 orang itu bekerja loh. Nah, dalam artian begini, bekerja berarti pada waktu kita tahu bahwa Tuhan itu segera datang, bukan berarti membuat kita jadi nggak semangat bekerja, karena perumpamaan ini tentang 2 orang yang bekerja di ladang. Jadi dua-duanya bekerja. Tapi yang satu diangkat oleh Tuhan, yang satu ditinggalkan untuk mengalami masa aniaya besar. Artinya begini, saya mendapat satu kesimpulan bahwa hal kedatangan Tuhan jangan juga membuat kita jadi kehilangan fokus untuk tetap bekerja, untuk tetap bersemangat, untuk tetap rajin, dan tetap bertanggung jawab atas keluarga kita dan berdampak bagi orang lain. Tapi karena kita tahu panggilan Tuhan, pada waktu kita bekerja sekalipun, hati kita nggak melekat terhadap harta, pekerjaan, yang menjadikan itu sebagai suatu berhala dalam diri kita. Jadi 2 orang itu bekerja, bukan yang satu bekerja, yang satu nggak bekerja di ladang. Sama-sama bekerja. Tapi kenapa ada yang diangkat? Kenapa ada yang ditinggalkan? Yang diangkat itu adalah orang-orang yang bekerja di ladang, baik dalam pelayanan, dalam usaha dan bisnis, tapi hatinya tidak melekat terhadap pekerjaan itu. Hatinya tetap melekat kepada Kristus. Pada waktu hatinya melekat pada Kristus, pada waktu sangkakala dibunyikan oleh malaikat, pada waktu Yesus datang menjemput umatnya, dia bisa mendengar suara Tuhan, bisa mendengar suara malaikat itu. Oke, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Andreas atas tanggapannya. Saya kira kita bisa beropini masing-masing sesuai dengan hikmat yang Tuhan kasih buat kita masing-masing. Saya kira tidak ada masalah. Implementasi dari suatu perikop tentu saja masing-masing kita bisa berbeda, tapi untuk saling memperlengkapi, memperkaya, saya kira konteksnya seperti itu. Kalaupun saya bilang untuk memotivasi anak-anak muda, saya cuman tidak ingin memberikan excuse buat generasi ke depan. Jangan sampai generasi kita tidak maju beralasan hal-hal yang tidak semestinya begitu. Tapi konteksnya saya setuju, semua berjaga-jaga, semua bersiap sedia, itu adalah hal yang kita perlu tekankan malam hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin teman-teman ada tanggapan lain, ada bisa memperkaya sharing kita pada malam hari ini. Silakan teman-teman. Pak Wandi, Pak Tekwat. Ya, saya rasa cukuplah ya, apapun yang terjadi kita harus tetap berusaha mengucap syukur. Apapun yang terjadi, pandang masalah itu dengan pakai kacamata ya Tuhan, jangan pakai kekuatan kita. Ya, kita harus tetap bangun hubungan kita dengan Tuhan. Walaupun tanda kutip kita baca firman, kita tetap doa, ya situasi, kondisi tidak berubah. Tetapi minimal kita ada satu pengharapan yang sangat luar biasa kepada manusia, kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita berharap pada Tuhan, Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kalau kita berharap pada teman, bahwa saya nggak punya uang, nggak punya, saya berharap dengan Pak Jaya, Pak Jaya pinjamin uang ke saya. Ternyata Pak Jaya nggak pinjam, saya kan pasti kecewa. Tapi kalau saya hanya sujud di kaki Tuhan, Tuhan pasti buka jalan yang sangat-sangat luar biasa. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ya, jadi apapun yang terjadi, kita lihat masalah-masalah itu, pakailah
kacamata yang sudut pandang Alkitab, karena Tuhan itu kita ada di dunia ini tidak ada rancangan-rancangan kecelakaan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi semuanya kita ada hasil karya Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik buat kehidupan kita, asalkan kita jangan pernah bersungut-sungut. Betul, setuju saya dengan Pak Guntur tadi, Pak Toto, ya kita harus berdoa, baca firman, itulah kunci orang Kristen. Oke, itu aja dari saya, Bro Jaya. Thank you. Ya. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Tekvat. Tentu saja kalau Pak Tekvat bilang mau pinjam duit dari saya akan arahkan kepada saluran sebagaimana mestinya. Saya akan tunjuk satu bank, mungkin Bank Toto kah, atau Bank Dedi kah, Ke Bang Totok ya, Bang Toto. atau Bang John kah. Saya menyapa Daniel yang mungkin belum kedengaran suaranya nih. Mungkin ada sesuatu yang beliau mau sampaikan. Silakan Daniel. Kita masih punya waktu ini. Shalom semuanya. Shalom. Maaf ya, Daniel terlambat masuk karena Daniel masih di luar. Jadi dari tadi nggak dapat connecting sinyal ya, lagi di gedung. Ya, jadi itu aja. Maaf, saya nggak banyak mendengar. Artinya saya hanya mendengar soal tadi bekerja gitu ya. Kalau bekerja, ayo. Kalau mau kerjasama, mari. Kalau mau melayani, ayo mari. Udah, gitu aja. Saya senang kawan-kawan kalau bisa harus sama-sama, ini yang paling penting, persaudaraan. Mau melayani sama-sama, kalau mau bekerja sama-sama, lebih membuahkan sepertinya. Ya itu aja sih. Thank you Pak Jaya. Oke, thank you Daniel atas walaupun singkat tapi cukup bermanfaat buat kita semua. Ini time to share katanya kan, begitu. Karena sekarang nggak bisa semuanya kita pikul sendiri, bahkan kalau profit pun nggak bisa kita makan sendiri. Inilah zaman daripada kita zaman sharing ini, ya, profit share, termasuk risk share. Ya, ada resiko juga dibagi bersama. Termasuk pelayanan juga harus sharing, ya, bukan domain one man show lagi, sudah tidak zamannya. Begitu ya teman-teman. Kita masih punya waktu 5 menit sebelum kita nanti foto bersama. Terlebih dahulu kita masih punya waktu, silakan teman-teman yang mau memberikan. Iya, suruh cuci kamu aja telepon. Pak Kelvin mungkin. Oh. Ya, Pak. Ya, saya lihat speakernya sudah mulai aktif. Silakan Pak kalau ada tanggapan, Pak. Belum dulu, Pak. Belum ya. Salam buat Pak Guntur, Pak Dedi. Oke, baik Pak. Terima kasih. Salam Pak Kelvin. Ya, Pak. Pak Joko mungkin dari Modern Land ini cukup jauh nih. Pak Joko monitor. Ya, loud and clear yang disampaikan Pak Guntur. Terima kasih. Salam Pak Joko. Ya Pak, lama nih baru ketemu lagi ya. Ya Pak, selamat malam. Cukup gitu ya Pak Joko ya. Oke, yang lain Pak Tony Simbolon. Ya, saya cuma mau nambahin, memang kalau kita ikutin terbelenggu doktrin gitu, memang ada yang 3,5 tahun, ada yang 7 tahun, membingungkan. Tapi tadi yang dikatakan Pak Guntur, saya setuju sekali. Begitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Pak Tony Simbolon, mungkin saya lihat Pak Tony ini satu mentor yang bagus juga di Full Gospel nih. Kegigihannya, kerajinannya, walaupun beliau kalau untuk ukuran orang Batak suaranya tidak dalam kategori menggelegar, tapi sikap dan perilaku atau tindakannya cukup mengimprovisasi buat kita semua nih. Pak Tony silakan, ada pendapat? Oke, baik, sorry nih Pak Bro Jaya, ini saya
monitornya saya off-in karena dari tadi saya punya jaringan itu bermasalah. Udah berkali-kali terjadi keluar masuk karena jadi tadi sharing dari Pak Guntur tadi nggak full tadi saya dapat, tapi satu hal yang kita dapatkan tadi itu ya bahwa kita tuh berjaga-jaga dan bersiap sedia itu ya dalam arti kata ya itu artinya dalam kondisi apapun kita tadi seperti dibilang perumpamaan tadi kita di ladang itu ya, memang situasi kita itu adalah kita berada di marketplace. Jadi mau kita di ladang pekerjaan, mau kita di ladang pelayanan, memang hal itu adalah satu dari yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kondisinya dalam kondisi itu artinya apa? Kita tetap harus berpegang pada keyakinan kita berpegang kepada apa yang kita percayai dalam arti kata gini ya. Seperti tadi ada yang terangkat dan ada yang tidak terangkat. Itu sih sebenarnya bukan masalah dari kitanya itu. Masalah kita diangkat atau tidak diangkat itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Jadi dia yang pilih itu. Nah, tapi kewajiban dari kita adalah melakukan bagian kita. Jadi kita tidak bisa mengapakan ke diri kita itu bahwa kita itu akan nanti terangkat atau tidak terangkat itu daripada kelakuan kita, dari perbuatan kita, bukan itu sebenarnya. Masalah kita atau diangkat atau tidak diangkat itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Tapi kita tetap melakukan bagian kita. Bagian kita melakukan apa? Kita di dalam pekerjaan, kita di dalam pelayanan, dan satu hal yang tetap kita harus memperkenalkan bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu adalah bagian kita di dalam ladang itu tadi. Itu pemahaman yang bisa saya ambil ya istilahnya itu ya. Nah, artinya bahwa di dalam kehidupan kita ini masalah siapapun nanti yang terangkat itu adalah bukan dari usaha kita, bukan. Tetapi itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Nah, dia mau ngambil siapa. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita lihat sendiri, kalau di dalam Alkitab sendiri ya Rasul Paulus sendiri adalah orang yang benar-benar yang sudah bisa dikatakan itu adalah musuh daripada Kristus, toh bisa diambil, toh bisa dia pulihkan. Itu mungkin yang bisa saya ambil dari sedikit tadi dari keluar masuk dari Zoom ini tadi, karena saya punya jaringan agak bermasalah, maka saya tidak aktifkan videonya. Terima kasih untuk aja. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Jaya. Terima kasih Pak Tony Simbolon. Walaupun sinyal